Haleluya, selamat pagi. Kita mempersiapkan hati, pikiran, dan roh kita semuanya. Kita akan memuji, memuliakan Allah kita yang besar, yang dahsyat. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan hati, jiwa kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya seperti kebenaran firman-Mu, waktu kami naikkan pujian, Engkau hadir di sana, bertahta di sana. Dan ketika tahta-Mu dibangun di sana, pemerintahan-Mu ada di sana. Dan pemerintahan-Mu ada di sana, kebenaran-Mu ada di sana. Waktu kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka kami memastikan diri kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan oleh karena kebenaran dan tahta-Mu yang dibangun atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji Dia. Haleluya. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertahta, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Mari Tuhan bertahtalah di sini, mari Tuhan bertahtalah di sini. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Kami bernyanyi, kami bersorak bagimu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
padamu. Hanya janji-Mu yang kupegang Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang
Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Ya, salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Senang kita bisa memasuki hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang telah kami berikan kepada Engkau. Kami tidak memiliki begitu banyak, tetapi Engkau mencari hati kami, bukan mencari kata-kata, bukan mencari bahasa kami. Engkau mencari hati kami untuk kami, Tuhan mempersembahkan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih. Biarlah lewat pujian kami tadi dijumpai hati yang haus, yang ingin menyembah dan memuliakan nama Tuhan, dan hati yang selalu akan melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang maksimalisasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita semuanya. Kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkelumrah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sentral dari Injil Kristus itu adalah Kristus itu sendiri. Sentral dari Injil Kristus beritanya tentang bagaimana Yesus berkarya, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, dan bagaimana Yesus kemudian naik ke surga, dan dalam sebuah kebenaran nubuat dia akan datang kedua kali untuk menjemput kekasih-kekasih dia. Dalam Injil banyak diceritakan tentang Yesus Kristus dalam segala karyanya, tapi juga diceritakan tentang bagaimana kondisi para murid-murid Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana signifikasi kehidupan orang-orang atau murid-murid Yesus, kita tidak bisa melihat kemajuan-kemajuan yang begitu luar biasa. Bagaimana mereka menjadi orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus yang mengalami perubahan-perubahan dan segala potensi yang maksimal di dalam hidup dia. Waktu kita berbicara tentang cerita Injil Kristus, kita lebih banyak mendapatkan rapor merah dari kehidupan para murid Kristus Yesus. Tapi kalau kita bicara tentang murid Yesus di dalam Kisah Rasul, maka kita mendapatkan satu hal yang sangat berbeda, satu hal yang begitu luar biasa, satu hal yang menunjukkan signifikasi perubahan-perubahan yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul diceritakan bagaimana para murid Yesus mengalami perubahan-perubahan yang radikal, baik itu dalam konsep hidup mereka, dalam motivasi hidup mereka, motivasi pelayanan, bahkan karya-karya yang luar biasa dalam pelayanan kepada Kristus Yesus Tuhan Allah. Ketika gereja dipenuhi oleh Roh Kudus, maka gereja itu akan mengalami perubahan-perubahan luar biasa. Seperti para murid Yesus, ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Ada sesuatu yang maksimal, potensi yang ada di dalam diri dia, yang dikerjakan, yang dimampukan, yang dibuat kemudian menjadi hidup dan mengalami kemajuan dan terobosan-terobosan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin kita semuanya, beberapa gereja-gereja mereka mengadakan doa untuk Pentakosta. Mereka mempersiapkan hati, mereka mempersiapkan diri mereka supaya Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup mereka semuanya. Ada pemenuhan Roh Kudus. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, Roh Kudus itu menjadi satu pribadi yang sangat-sangat penting bagi gereja, bagi orang Kristen. Gereja tanpa Roh Kudus, gereja itu seperti sebuah makhluk tanpa nyawa. Maka pergerakan gereja, nyawa gereja itu adalah Kristus itu sendiri dan Roh Kudus itu sendiri.
Nah, Bapak Ibu yang kekasihi di dalam Tuhan, nah, Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang hebat, memaksimalisasikan potensi yang ada di dalam hidup kita semuanya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika dia turun atas gerejanya, turun atas orang-orang yang percaya? Hari ini yang ingin saya ajak kita bersama-sama belajar. Yang pertama, ketika Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, memenuhi, mengendalikan, dan menuntun hidup kita semuanya, maka Roh Kudus mengerjakan maksimalisasi potensi karunia rohani di dalam hidup kita semuanya. Masih ingat ketika para murid-murid Yesus, ketika Yesus sedang berdoa, dan ketika Yesus sedang melakukan sesuatu yang sangat-sangat penting, mereka melakukan sebuah pelayanan. Ada seorang anak yang sedang kerasukan setan, tapi mereka tidak bisa melepaskan itu sendiri. Dan mereka menghadapi satu situasi penyerahan total luar biasa. Mereka berkata, sudah tidak ada harapan lagi. Nah, itu merupakan satu rapor, itu merupakan satu tanda-tanda bagaimana murid-murid Yesus tidak memiliki sebuah kapasitas rohani yang luar biasa. Ada Yesus, diberi contoh, diberi teladan, tetapi mereka tidak bisa melakukan dan mempraktekkan pengembangan karunia-karunia rohani. Betul, bahwa karunia rohani itu berasal dari Kristus, berasal dari Roh Kudus, berasal dari Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting di sini, yaitu dimensi iman, dimensi kepercayaan, dimensi keyakinan. Dalam nama Kristus Yesus akan ada kejadian-kejadian mujizat yang luar biasa. Murid-murid Yesus adalah satu pribadi yang telah melihat, menyaksikan, dan melihat secara langsung bagaimana Kristus Yesus menyatakan dengan perkataan imannya, dengan perkataan kuasa imannya, itu melakukan karunia-karunia, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dari karunia-karunia rohani itu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kita bisa melihat pada waktu Yesus masih hidup di dalam dunia ini, tidak ada sesuatu potensi karunia-karunia yang berkembang luar biasa dari pribadi murid-murid Yesus. Tapi bagaimana setelah Roh Kudus itu turun atas murid-murid Yesus, kita melihat satu cerita sejarah luar biasa dari perkembangan gereja awal. Bagaimana para murid mereka memberitakan Injil dengan berani, di sana disertakan karunia-karunia mujizat, karunia keberanian, karunia iman, karunia yang membedakan roh, karunia-karunia penyembuhan luar biasa terjadi di sana. Jadi, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan para murid, ada demonstrasi mujizat luar biasa. Ketika mereka melakukan firman Tuhan, maka di sana disertakan secara otomatis ada karunia-karunia hebat yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus memenuhi kita semuanya. Yang paling besar adalah hal yang paling besar dalam karunia yang hebat, potensi karunia yang hebat adalah karunia untuk memberitakan Injil. Waktu kita berani memberitakan Injil, waktu kita berani menyatakan kabar baik, waktu kita berani untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Apa itu? Berita bahwa Yesus mati, menebus dosa, memberikan kepastian keselamatan. Waktu mereka berani berhadapan dengan masalah-masalah, dengan bahaya, maka di situ karunia menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih maksimal, berfungsi secara ajaib luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat pada waktu para murid kemudian mereka memberitakan kabar baik, mujizat-mujizat terjadi. Pengalaman mereka di penjara itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa terjadi setiap hari. Tapi pengalaman mujizat mereka juga menjadi sesuatu yang dahsyat. Mereka keluar masuk penjara dengan cara yang luar biasa, dengan cara-cara yang ajaib. Mereka menumpangkan tangan atas orang, mereka menjadi sembuh, mereka menjadi pulih luar biasa. Sapu tangan mereka bisa menyembuhkan, bayang-bayang mereka bisa menyembuhkan. Ada begitu banyak perkara-perkara karunia rohani dan mujizat yang hebat yang luar biasa yang dikerjakan oleh para murid setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-12, sapu tangan murid bisa menyembuhkan, bayangan bisa, perkataan-perkataan yang hebat, penumpangan tangan atas orang sakit, pengusiran atas kuasa kegelapan, itu terjadi luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus ketika turun atas hidup orang percaya dan gereja, maka di situ kemudian ada satu karunia yang makin hari makin berkembang dan terdemonstrasikan dalam kehidupan kita semuanya. Bahkan karunia-karunia itu diberikan kepada para murid sampai pada akhirnya kejadian seperti ketika Yesus menghidupkan orang mati itu bisa juga terjadi. Waktu Dorcas mati, maka kemudian ada murid Kristus yaitu Petrus menumpangkan tangan dan akhirnya Dorcas menjadi hidup. Pentakosta memperkaya karunia-karunia rohani dalam gereja, di dalam pribadi murid-murid Kristus Yesus. Demikian juga kalau gereja kita ingin menjadi gereja yang dipenuhi dengan terobosan-terobosan karunia-karunia rohani, maka kita harus berani hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan hidup kita menjadi orang-orang yang berani melakukan firman Tuhan.
Waktu kita berani melakukan firman Tuhan, memberitakan kabar baik Kristus Yesus, kematian Yesus, penderitaan Yesus, dan kebangkitan Yesus, maka di situ kita akan melihat karunia-karunia yang luar biasa akan dinyatakan di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, dalam perjanjian 5 juga ada berbagai cerita dan contoh yang luar biasa. Ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, akhirnya mereka dipakai mengembangkan karunia-karunia. Kalau kita bicara tentang karunia, bukan hanya sesuatu hal yang berhubungan dengan spektakuler adikodrati, tetapi juga kemampuan yang ada di dalam diri kita. Besaliel, Aholiab, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan mereka kemudian memiliki karunia kemampuan yang ada di dalam diri dia. Mereka bisa membuat sebuah benang dengan benang, dan mereka bisa membuat kemah, mereka bisa membuat patung, mereka bisa membuat kemah tabernakel yang luar biasa. Nah, keahlian mereka kemudian diurapi oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang maksimal potensi dalam hidup kita semuanya. Karunia yang diterima, yaitu karunia keahlian, pengertian, pengeluaran, segala macam pekerjaan. Dan akhirnya mereka dibuat memiliki kemampuan untuk merancang, membentuk emas, perak, dan perunggu menjadi benda-benda yang sesuai yang diperintahkan Tuhan, menata batu, mengukir kayu, segala macam pekerjaan yang baik, yang luar biasa, dengan hasil juga yang sempurna seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di sana ada maksimalisasi dalam potensi karunia Roh Kudus di dalam hidup kita semuanya. Mengapa gereja melempem? Mengapa orang-orang Kristen? Karena mereka tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, dan mereka tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi yang pertama, ketika Roh Kudus memenuhi gereja dan memenuhi orang percaya, di sana ada maksimalisasi potensial karunia-karunia rohani di dalam hidup kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus kemudian memenuhi gerejanya dan memenuhi orang percaya, yang kedua ada maksimalisasi di dalam penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah para murid di dalam Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya, atau Yohanes, kita tidak mendapatkan cerita yang sangat signifikan bagaimana mereka memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa dan menuai begitu banyak jiwa. Cerita tentang mereka justru cerita tentang bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki produktivitas di dalam penuaian jiwa. Perkataan-perkataan mereka menjadi perkataan yang penuh dengan pesimitas. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu kita membaca kisah Rasul, bagaimana mereka memberitakan Injil, kita melihat penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Cerita tentang ketika Petrus, mereka berdiri ketika di wilayah Pentakosta itu, dia berdiri dan memberitakan Injil, 3.000 penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Jadi waktu Roh Kudus itu memenuhi orang percaya, memenuhi gereja, maka gereja dibawa untuk jadi gemar menjadi melakukan pemberitaan firman Tuhan. Gereja bukan fokus kepada uang, gereja bukan fokus pada gedung, gereja bukan fokus pada jumlah, gereja bukan fokus kepada pelayanan-pelayanan yang sifatnya ministry seperti pemimpin pujian, WL, walaupun itu penting, pemain musik itu penting, tetapi jauh lebih penting gereja hadir di dalam dunia ini adalah memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa, melepaskan jiwa-jiwa dari belenggu setan, dari belenggu dosa. Itu yang sangat penting, Bapak Ibu. Waktu Yesus melayani perempuan Samaria dan para murid mencari makanan, Yesus melayani perempuan itu dan memenangkan jiwanya. Akibat memenangkan jiwa perempuan ini, apa yang terjadi? Perempuan ini kemudian menjadi memberitakan Injil, dan satu kota itu dituai oleh karena pemberitaan Injil yang didatakan oleh wanita Samaria itu, Bapak Ibu. Waktu murid-murid datang, dia katakan, Tuhan, ini ada makanan, aku sudah belikan. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan apa yang ditugaskan Bapa di dalam hidupku. Wow, ini luar biasa. Jadi memang gereja dan orang Kristen dipanggil bukan hanya sekedar beribadah di dalam gereja, di dalam gedung, ngumpulin duit supaya duit gereja banyak, bangun gereja yang mewah, terus kemudian membangun sebuah komunitas atau tim pelayan-pelayan hebat. Betul, itu bagian juga. Tapi jauh lebih penting, esensi panggilan gereja adalah memberitakan Injil, memenangkan jiwa, menuai jiwa-jiwa. Dan waktu Roh Kudus itu dipenuhkan dalam orang percaya, kehidupan orang percaya dan gerejanya, maka tanda yang paling luar biasa tampil harusnya adalah sebuah gereja itu harus memiliki program utama memberitakan Injil, dan umat Allah dan gereja Tuhan serta pelayan-pelayan dan orang Kristen, mereka menjadi orang yang sangat gemar memberitakan Injil. Setiap hari pikiran mereka bagaimana menyelamatkan jiwa, menuai jiwa, memberitakan Injil Kristus. Itu adalah salah satu tanda yang sangat
tampil ketika Roh Kudus itu mengurapi gereja dan dipenuhkan dalam kehidupan gereja dan orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bahkankah Yesus hadir di dalam dunia ini? Dia tidak mencari harta, dia tidak mencari orang yang baik, dia tidak mencari orang-orang yang memiliki posisi-posisi, tidak. Dia mencari hati yang hancur, yang menyadari bahwa dia berdosa. Di sana Yesus bertemu dengan hati yang hancur. Dan gereja juga demikian. Mari gereja dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hatimu dibawa ditera pada satu kebenaran. Channel Tuhan yang benar. Apa itu? Hati dan misi Tuhan. Menyelamatkan jiwa, menuai jiwa, menutup neraka, membuka sebesar-besarnya bagi kerajaan Allah. Diperluas. Ini penting. Dan pada waktu Roh Kudus itu memenuhi kehidupan orang-orang percaya dan para murid, di sana ada pemberitaan Injil. Mereka begitu sangat agresif. Mereka begitu sangat potensi memberitakan Injil. Setiap hari tidak ada kata untuk tidak memberitakan Injil. Hati mereka, roh mereka, jiwa mereka itu selalu dipenuhi dengan kobaran untuk memberitakan Injil. Dalam marketplace mereka, Bapak Ibu, ketika mereka bekerja, mereka menyampaikan pemberitaan Injil. Dalam pergaulan mereka, dunia sosial mereka, di mana saja mereka berada, hanya ada satu kata: memberitakan Injil, menuai jiwa-jiwa, membuat mereka semua menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Jadi, waktu Roh Kudus itu dipenuhkan dalam gereja, dalam kehidupan orang percaya, maka Roh Kudus memberikan efektivitas, Roh Kudus memberikan potensi, Roh Kudus memberikan sebuah kepastian, kemampuan, dan kepastian untuk kita secara absolut memenangkan jiwa-jiwa yang besar, yang hebat, dan luar biasa. Ini yang perlu kita cincangkan. Dalam dunia misi dan teologi misi sekarang ini, perkembangannya sangat baik, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, banyak metodologi dari sekolah-sekolah misi yang begitu luar biasa. Teologi misi, misalnya Bapak Ibu ada evangelism explosion, ada 4 hukum reuni, ada teologi kontekstual, ada navigator, evangelism, macam-macam apapun juga. Tetapi mereka sudah belajar, tapi mereka tidak berani diperlengkapi. Kenapa ada begitu banyak gereja dan orang percaya? Mereka sudah tahu tentang pemberitaan Injil, memberitakan metodologi dan cara-cara yang begitu banyak. Jawabannya adalah karena mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka tidak memiliki keberanian. Mereka tidak memiliki dinamika pergerakan. Tidak ada roh yang menghidupkan mereka. Maka gereja perlu Roh Kudus supaya ada maksimalisasi penuaian jiwa-jiwa, maksimalisasi pergerakan untuk memberitakan Injil dari orang percaya, dari gereja seluruh dunia ini. Mengapa gereja sekarang mengalami penurunan luar biasa dalam jumlah, dalam kuantitasnya? Sebab gereja mati memberitakan Injil. Sebab gereja hanya mengurusi bendawi, mengurusi jumlah, mengurusi hal-hal yang tetek bengek, hanya di dalam. Gereja pelayanannya itu di luar, memberitakan Injil. Hal-hal yang berhubungan dengan dunia mingguan itu adalah bagian dari bagaimana kita menghadap Tuhan. Diperkaya, dilengkapi lagi. Tapi tugas kita, tugas gereja itulah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada di dalam dunia, bukan ada di dalam gereja. Tugas orang percaya itu di luar, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa, menolong mereka supaya bertemu dengan Yesus, membuat jalan mereka berjumpa dengan Yesus. Inilah tugas. Ketika gereja dipenuhi Roh Kudus, ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, ini penting bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, menuai jiwa itu tidak bersentuhan dengan ilmu, tidak bersentuhan dengan metodologi. Menuai jiwa itu berurusan dengan apa? Berurusan dengan sebuah absolut kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dulu ketika saya belum sekolah teologi, saya begitu gemar untuk berdoa dan berpuasa dan memberitakan Injil. Sekolah teologi, apa yang terjadi? Di sekolah teologi diajarkan bagaimana kita harus memberitakan Injil, harus berhikmat, menggunakan waktu-waktu, bagaimana kita ini. Semua hal itu kelihatannya bagus, tetapi seringkali itu mengkebiri kita semuanya untuk tidak berani memberitakan Injil. Yang dibutuhkan oleh gereja bukan hanya tentang ilmu, betul ilmu itu penting, tetapi yang dibutuhkan oleh gereja dan orang Kristen untuk berani memberitakan Injil adalah Roh Kudus itu sendiri, dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu gereja dan orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka gereja akan memiliki pergerakan sangat signifikan, sistematis, selalu akan berkolaborasi dengan siapapun juga, berjuang, gemar bersama-sama untuk mengabarkan berita tentang Yesus Kristus, sehingga akhirnya penuaian jiwa-jiwa dapat dihasilkan di sana. Itu yang kedua.
Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika gereja itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bagian yang ketiga, gereja itu mengalami maksimalisasi dalam pembaharuan karakter. 4 Injil mencatat tentang sifat karakter dari para murid-murid Yesus semuanya. Kita bisa melihat bahwa karakter para murid-murid Yesus itu jeglok, anjlok, luar biasa. Raportnya sangat merah. Dan mereka sangat tidak menunjukkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. 3 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Yesus telah menunjukkan sifat-sifat Kristen, sifat-sifat ilahi, sifat-sifat surgawi, sifat Kristus yang luar biasa. Tetapi tidak ada kemajuan yang luar biasa dalam sifat dan karakter para murid. Mereka berdebat, mereka berperang, mereka menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan posisi, mereka saling bertarung, saling bertengkar. Itu saja. Semua pembaharuan yang tidak dikerjakan Roh Kudus tidak akan mengalami pembaharuan. Karakter atau kehidupan yang tidak dibaharui Roh Kudus di sana hanya berpikir tentang dirinya sendiri, hal duniawi, posisi, jabatan, semua yang bertumpu pada hal duniawi itu saja. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, beda pada waktu Roh Kudus mulai memenuhi hati para murid-murid, kehidupan para murid. Di sana ada sesuatu yang hebat luar biasa. Petrus sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah seorang yang sangat impresif, mudah berkata-kata, ya. Tapi kemudian tidak bertanggung jawab, tidak mudah berkata-kata tanpa berpikir. Hasilnya cenderung kemudian negatif. Thomas adalah orang yang skeptis, tidak mudah percaya, susah sekali untuk percaya. Simon seorang yang ambisius. Yakobus seorang yang sangat kasar, tidak sopan. Yohanes Zebedeus seorang yang sangat pemalu, suka rendah diri. Ya, Zebedeus, ya. Filipus seorang yang sangat lambat mengambil keputusan-keputusan, kurang inisiatif, dangkal memahami firman. Nathaniel, Bartimius adalah seorang yang sangat bangga diri, berkelebihan, self confidence-nya terlalu berkelebihan. Ya, Matius seorang pemungut cukai, Yudas adalah seorang pencuri, ya, culas, bahkan yang menjual Kristus. Pendeknya kita mendapatkan gambaran bahwa para murid Yesus itu karakter semuanya itu buruk. Mereka adalah orang yang memiliki kecacatan dalam karakter. Jadi kalau kita berkata kepada kita semuanya, wah, kalau kita cacat Tuhan tidak memilih kita semuanya, anugerah Tuhan lah. Orang-orang yang cacat tapi dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang cacat yang kemudian dibaharui dalam Roh Kudus, kecacatannya kemudian menjadi kemampuan leader yang luar biasa, karakternya menjadi luar biasa. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa Bapak Ibu orang yang terlalu baik, layak, dan tidak terlalu cacat, saya katakan kita ini adalah orang yang penipu, ini pendosa luar biasa. Pada dasarnya kita sama seperti para murid, kita ini adalah orang-orang yang cacat dalam karakter kita, cacat dalam lidah bibir kita, cacat dalam pikiran kita semuanya. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi kita semuanya, dalam kecacatan kita dibaharui kita sehingga kita menjadi maksimal potensial luar biasa dalam karakter kita semuanya. Semua penggambaran yang digambarkan para murid-murid Yesus dengan sifat karakter lama mereka itu menggambarkan tentang ketidakbaikan. Itu menggambarkan bagaimana kemudian mereka menjadi batu sandungan terhadap pelayan Yesus, menjadi batu sandungan terhadap kerajaan Allah, menjadi batu sandungan terhadap kekristenan, menjadi batu sandungan terhadap pelayanan Kristus itu sendiri, karena karakter mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diubahkan seperti karakternya Kristus. Tapi pada waktu Pentakosta dicurahkan, Roh Kudus memenuhi mereka, maka di sana ada pembaharuan yang luar biasa. Karakter para murid dibaharui, karakter para murid ditransformasi. Mereka yang jadi penakut, mereka menjadi berani memberitakan Injil. Mereka yang berpikir tentang kepentingan diri, mereka mulai berpikir tentang kerajaan Allah, berpikir tentang proyek Allah, berpikir tentang people oriented. Mereka yang tadinya menjadi pecundang, mereka menjadi orang-orang yang berani luar biasa. Mereka jadi pendendam, mereka sekarang melepaskan pemarah atau ekspresi negatif manapun, semua sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Mereka mengalami perubahan dalam proses diimpartasikan sifat ilahi, sifat Kristus, sifat surgawi, sehingga mereka semuanya menjadi orang-orang yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang dalam kecacatannya bertemu dalam kasih karunia Yesus, mereka akan menjadi maksimal di dalam karakternya. Orang-orang Kristen yang cacat di dalam karakternya, tapi dia terbuka dalam kasih karunia Kristus, mereka berjumpa dengan Roh Kudus, mereka diubah menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki potensi karakter yang hebat, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi terang, memandu. Akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Kalau ada banyak gereja, kalau banyak orang-orang Kristen yang diubahkan oleh Roh Kudus dan sifatnya itu menjadi seperti Kristus, saya tahu orang akan berkata,
Saya ingin menjadi seperti dia. Saya ingin menjadi seperti A. Saya ingin menjadi seperti A. Saya ingin menjadi seperti A. Sebab hidupnya begitu mirip seperti Kristus. Hidupnya begitu suci. Hidupnya begitu benar. Maka kekristenan akan menjadi surat-surat Kristus yang terbaca. Dan akhirnya banyak orang yang percaya. Saya berdoa supaya gereja kita dan orang-orang Kristen dan kita semuanya menjadi orang yang benar-benar terbuka hati kita untuk Roh Kudus, untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk Roh Kudus, untuk Kristus, supaya kita mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih, kami butuh Roh Kudus. Bukan hanya sekedar teori-teori yang kami dapatkan, tapi kami butuh Roh Kudus. Satu kehidupan, nyawa bagi kami, nyawa bagi gereja. Sebab kami tanpa Roh Kudus, maka kami pasti seperti mayat yang hidup, tidak memiliki dimensi kekuatan untuk menaklukkan dosa, untuk menaklukkan kelemahan-kelemahan manusia daging kami. Tapi kalau kami bersama dengan Roh Kudus, maka kami memiliki potensi dalam karunia-karunia kami, dan kami menjadi pemberita Injil dan gemar melakukan itu semuanya, dan kami berubah karakter kami. Terima kasih, hari ini kami bersyukur karena diberkati oleh firman. Kami berdoa terus khusus untuk negara Indonesia yang hari-hari ini menghadapi bencana-bencana alam. Tuhan, Engkau melindungi bangsa dan negara kami, daerah-daerah yang terpelosok, terpencil, yang mengalami Tuhan bencana-bencana. Tuhan, berkati mereka, beri kekuatan, ketekunan untuk mereka sabar, untuk mereka benar-benar Tuhan dilawat oleh Roh Kudus. Waktu mereka mengalami bencana ini, biarlah hati mereka memandang kepada Tuhan, hati mereka membuka untuk Engkau Kristus Yesus. Tuhan, Engkau bergerak, Engkau bekerja di tengah-tengah bencana ini. Iblis berusaha mematikan, merusak mereka, tapi Roh Kudus menjamah mereka, sehingga mereka bertemu dengan Yesus dalam penderitaan. Dalam bencana ini mereka bertemu dengan Yesus. Engkau memberkati Tuhan pemimpin negara kami, Tuhan, supaya mereka semuanya Tuhan menangani semua hal bencana ini dengan baik, sehingga semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan itu dapat teratasi, dapat diperkecil Tuhan, dan bantuan-bantuan disegerakan Tuhan. Ayo berdoa supaya Indonesia ini dilawat oleh Roh Kudus. Indonesia ini menjadi milik Engkau. Indonesia ini percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, semua pemulihan akan terjadi dalam alam, ketika seluruh makhluk di dunia ini mereka bersatu, mereka bersimpu, dan mereka berseru, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Maka kami menyerahkan Tuhan kota kami, Indonesia kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau melawat. Berkati Presiden kami Jokowi dan Amin Ma'ruf dan pemimpin-pemimpin tinggi, lembaga tertinggi termasuk jajaran kementerian, untuk mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, yang takut, dan mereka berpikir mengayomi dan melayani masyarakat dan orang Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk jaringan-jaringan ekstrem kanan, ekstrem kiri yang berusaha menghancurkan Indonesia, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tawan setiap rencana-rencana jahat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk kota kami. Kami berdoa untuk Tuhan ekonomi kota kami. Tuhan, Engkau memberkati, baik itu agrowisata, bisnis, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Kami memberkati juga Tuhan untuk kota kami. Tuhan, Kau lindungi dari segala bencana-bencana. Tuhan, jagai, beri kesempatan gereja untuk bangkit dalam momentum-momentum yang baik ini, untuk menjadi saluran berkat yang berani memberitakan Injil. Kami berdoa juga untuk pemimpin di kota kami, baik itu bupati, camat, kelurahan, kepala desa, RW, RT. Tuhan, Engkau mengurapi dan membuat mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan ketika mereka memerintah. Tuhan, memberkati para sponsor-sponsor kami, baik itu mereka yang Tuhan memberkati kami untuk kami bisa beribadah di hotel, baik untuk anak-anak, beasiswa, baik apapun juga Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa secara khusus untuk seseorang yang bernasar untuk membangunkan gereja. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati bisnisnya, berkati apa yang dikerjakannya, dan berkati hatinya untuk dia benar-benar Tuhan stabil dengan janjinya, supaya dia benar-benar Tuhan mengalami. Berdoa untuk anaknya, kami berdoa Tuhan untuk putra-putri yang tangan Tuhan memberkati. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk merusak, menghancurkan, melewat kuasa-kuasa kegelapan apapun juga yang dipakai, yang lewat orang-orang, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk ekonomi jemaat kami. Tuhan, Engkau memberkati ekonomi jemaat kami. Mereka yang berusaha dalam bidang pabrik, dalam bidang Tuhan rumah tangga, restoran, mereka yang berjuang dalam usaha-usaha untuk menjual makanan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Mereka yang juga yang jadi seorang karyawan, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Mereka yang memulai usaha, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, tidak kami sebutkan satu persatu, tangan Tuhan menjamah menyembuhkan secara ajaib luar biasa. Tuhan memberkati juga untuk anak-anak remaja kami dan anak-anak SD, SMP, SMA yang ujian. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Berkati mereka menjadi anak-anak generasi yang mencari Tuhan, takut akan Tuhan, hormat terhadap orang tua. Tuhan memberkati juga secara khusus untuk perkembangan karakter dan iman rohani jemaat kami, supaya makin hari makin kuat luar biasa. Terima kasih, kami percaya
Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari sehari dan membuat kita tak bercacat dalam tubuh, jiwa, roh kita semuanya, sehingga kita menjadi berkenan kepada Tuhan Allah kita oleh kebenaran dan penyucian Kristus Yesus lewat kelahiran kembali Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Dan pulang, bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada banyak orang sehingga mereka melihat Yesus dan kasih-Nya lewat hidupmu. Tuhan memberkati supaya kalian semuanya bisa menjadi saluran berkat, menjadi surat terbuka yang dibaca oleh orang lain. Pulang dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih bersama-sama telah mendengarkan khotbah kami semuanya. Tuhan memberkati di mana saja Anda berada, di dalam rumah tangga, ketika Anda di kantor, di mana saja Anda di kota yang kami tidak kenal. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati. Jikalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati gereja kami lewat persembahan kolektor, perpuluhan, atau lewat pembangunan gereja, Bapak Ibu semuanya bisa melakukan transfer di nomor yang sudah tercantum di sini. Atau jikalau Bapak Ibu semuanya memiliki pergumulan-pergumulan yang sangat berat, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doanya. Bapak Ibu bisa tuliskan di nomor HP kami semuanya, pasti kami akan dukung doa. Tuliskan pokok-pokok doa. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kami untuk kami bergumul, berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.